Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang perlu disiapkan adalah yang pertama tentu harus punya akun Google terlebih dahulu ya, karena kita harus login ke Google ya barangkali itu. Kemudian kita harus sudah menyiapkan artikelnya, artikel hasil unduhannya, kemudian kita nanti akan coba berpraktek tentang pemanfaatan Google Translate untuk kebutuhan akademik. Saya coba untuk berbagi lagi untuk share screen ya. Sudah terlihat nggih Mbak Fariza nggih? Sudah terlihat Bapak. Jelas. Terima kasih. Kita coba ke Google nggih Bapak Ibu teman-teman VLC sekalian. Kita login terlebih dahulu nggih. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sambil kita mengikuti pemaparan Google Translate untuk akademik, untuk kebutuhan akademik ini barangkali tadi ada masukan juga dari Mbak Fariza, karena Mbak Fariza sudah pantun, saya juga sudah pantun. Barangkali hari ini yang berpartisipasi dalam VLC sesi 18 ini barangkali punya pantun untuk VLC ya, khusus untuk VLC ya, sahabat perpustakaan atau Bapak Ibu sekalian. Ada yang punya pantun tentang VLC, boleh nanti disampaikan secara langsung, secara boleh raise hand atau raise hand, boleh raise hand, atau juga bisa diketikkan di chatbox ya barangkali ya. Nanti barangkali dua atau berapa ya Mbak Fariza ya? 3 Bapak. 3 ya, kalau misalkan nanti 3 dinilai bagus atau memang pantunnya nancep di dada barangkali ya, di hati gitu ya. Kalau istilahnya Mbak Fariza nanti akan kita kasih reward barangkali ya, kasih souvenir buat teman-teman yang pantunnya masuk 3 terbaik. Silahkan nanti bisa resen atau mungkin ketik di. Ini ya barangkali ya. Jadi kita login terlebih dahulu ke Google-nya. Jangan lupa untuk dipersiapkan untuk filenya. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman peserta PLC, kita punya website namanya uinsby.ac.id/study perpustakaan. Jadi ini subdomainnya perpustakaan. Ini berisi tentang informasi-informasi apapun tentang layanan, kemudian kegiatan-kegiatan terbaru kita, termasuk juga koleksi dan agenda kegiatan yang kita lakukan. Seperti hari ini bisa dicek di uinsby.ac.id/study/perpustakaan. Yang salah satu menunya itu kalau kita ke bawah kan seperti ini ada link untuk koleksi digital Bapak Ibu dan teman-teman ya, atau seperti perpustakaan. Ini ada Cambridge University Press. Ini kayaknya sih masih dalam trial ya. Kemudian EBSCO ini memang kita langgan. Kemudian Springer Nature juga kita langgan. Wiley ini isinya e-book, bisa kita download full text. Jadi ini bisa diakses melalui IP-nya UINSA. Jadi kalau sobat perpustakaan ngaksesnya dari kampus itu tanpa login. Sementara kalau diakses dari luar kampus itu memang harus sudah punya akun dan harus login ya. Untuk usernya nanti barangkali di sini hadir Mbak Desi juga, bisa nanti berhubungan dengan Mbak Desi. Barangkali ada yang menginginkan atau berminat untuk membuat akun agar bisa memanfaatkan koleksi-koleksi digital yang dilanggan oleh Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya seperti e-jurnal, kemudian e-book dari manapun, termasuk dari rumah. Saya coba ke Springer ya. Seperti ini, Springer Nature, Springer Link ya barangkali. Seperti itu. Ini banyak sekali, jadi banyak subjek-subjek yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Meskipun sebagian juga masih ada yang promo ya biasanya ya. Saya contohkan misalkan hari ini saya ingin cari artikel tentang Islamic
Tadi segitu aja ya secara umum barangkali ya. Oke, seperti ini. Saya coba download salah satu. Nah ini, coba misalkan ini ya, kita download dan tentu saja downloadannya sudah saya siapkan tadi biar nggak terlalu lama. Saya antisipasi khawatirnya nanti ada kendala jaringan ya. Ini sudah saya download teman-teman semuanya. Oke, kok nggak ada nih? Saya download lagi aja. Oke. Oke, tinggal di-download aja seperti ini. Ini e-book ya kayaknya ya. Kita ambil yang artikel saja barangkali. Seperti ini. Oke, kita pakai artikel saja sebagai contoh. Oke. Kita download nih Bapak Ibu, ini kebetulan berbahasa Inggris. Dialog, oke. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan dalam pemaparan tadi, yang pertama ketika kita sudah selesai unduh, kita tentunya harus convert dulu ya. Kita convert dari PDF menuju dokumen atau Word ya barangkali. Kita gini aja, kita ambil yang versi online-nya saja, seperti misalkan convert PDF to Word gini ya. Oke, kita ambil salah satu barangkali, misalkan salah satu penyedia ini. Oke, kita tinggal yang tadi ini, kita ambil file yang dimaksud tadi barangkali, kemudian kita convert to Word seperti ini. Kemudian kita download barangkali. Oke, ini yang versi Word-nya. Oke, kita kembali ke Google-nya ya. Ini masih terlihat ya Mbak Fariza ya? Terlihat Bapak dengan sangat jelas. Oke. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, setelah tadi kita unduh file format PDF-nya, kemudian kita convert ke dokumennya. Sekarang selanjutnya adalah coba kita ke Drive ya berarti ya. Kita login ke Google, kemudian kita masuk ke Drive kita. Oke. Kalau misalkan belum ada foldernya, bisa buat folder terlebih dahulu atau bisa langsung dimasukkan di Google Drive-nya saja. Translatein aja, ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita upload file yang ini ya, yang Word-nya ya, yang sudah kita convert tadi. Yang ini Word-nya, kalau yang ini PDF hasil atau file asli dari ketika kita download melalui Springer tadi. Ini coba kita ambil, kita upload ya di Google Drive kita. Seperti ini sudah masuk kayaknya. Kemudian kita buka seperti ini. Kita buka, kita tunggu sejenak. Ini formatnya masih asli ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita tunggu sejenak.
Oke, seperti ini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ini tidak bisa langsung kita terjemahkan, tapi kita harus save as dulu. Kita ke file ya, kita ke file dulu, ke file seperti ini, kita simpan atau kita file ini diklik, kemudian kita pilih submenu yang simpan sebagai Google Dokumen. Seperti ini. Kita tunggu sejenak, jadi dia langsung di-convert menjadi Google Doc-nya kurang lebih seperti itu. Nanti di sini akan ada dua file. Ini yang tadi aslinya, kemudian ini yang Google Doc-nya. Seperti ini. Nah, kalau sudah menjadi Google Doc seperti ini langkah selanjutnya adalah kita tinggal pilih menu alat, kemudian terjemahkan dokumen seperti ini. Tinggal Bapak, Ibu, teman-teman semua tinggal milih saja ini mau diterjemahkan ke bahasa apa. Misalkan kalau ke bahasa Indonesia ya seperti ini. Kemudian kita terjemahkan. Oke. Jadi tadi yang berbahasa ini. Jadi ini adalah Google Doc-nya yang tadi. Ini masih berbahasa asing, berbahasa Inggris barangkali ya bisa terlihat di layar seperti ini. Ketika kita terjemahkan, kita menggunakan alat ini, kemudian terjemahkan dokumen dan kita pilih bahasa Indonesia, ini otomatis akan berubah jadi bahasa Indonesia seperti ini. Sangat mudah sekali. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi aktivitas ini barangkali yang perlu dilakukan adalah unduh file format apapun ya. Biasanya sih memang mayoritas format PDF ya. Kemudian kita tinggal di-convert atau dirubah dari format PDF itu ke format Word, Microsoft Word. Jadi bisa melalui ada yang PDF Nitro itu juga bisa, atau paling simpel kalau misalkan tidak membutuhkan software atau aplikasi apapun ya langsung aja secara online. Saya biasanya secara online saja, Google, kemudian kita search convert PDF to Word gitu aja. Setelah itu kita upload di Google Translate, di Google Drive kita, kemudian kita tinggal buka seperti ini, kemudian kita harus save as ya, file, kemudian simpan sebagai dokumen seperti ini. Kalau sudah jadi Google Doc, kita tinggal pilih menu alat, kemudian terjemahkan. Begitu kurang lebih untuk pemanfaatan Google Translate untuk kebutuhan akademik. Saya kembalikan ke Mbak Bariza barangkali. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Masya Allah, luar biasa sekali. Sobat Perpustakaan yang memang kita dapatkan pada siang hari ini tentang Google Translate. Bagaimana kita bisa memanfaatkan Google Translate untuk kebutuhan akademik seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah memiliki banyak sekali pertanyaan Bapak ya terkait Google Translate. Tahan dulu teman-teman. Sebelum teman-teman bertanya, Bariza ingin menyampaikan teknisnya dulu. Jadi kepada teman-teman, sobat perpustakaan yang ingin bertanya, dipersilahkan sekali. Kita akan bagi menjadi beberapa sesi, dan tiap sesinya akan kita beri kesempatan pada 3 orang penanya. Dan kepada teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaannya di room chat, atau bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, dan bisa langsung menyampaikan pertanyaannya jika sudah saya persilakan. Begitu ya. Baik, kepada teman-teman VLC, Sobat Perpustakaan, yang ingin bertanya, silahkan. Baik, Pak Hari, sambil menunggu teman-teman menuliskan pertanyaannya, saya ada sedikit pertanyaan nih, Pak. Silakan. Tadi pada slide PPT yang Pak Hari tampilkan, itu ada di bagian akhir, itu ada kalimat yang mengatakan software translate ini masih terbuka dalam menerima masukan. Itu maksudnya bagaimana, Bapak? Mungkin sobat perpustakaan di sini juga rada sedikit rancu dengan maksud dari kalimat tersebut. Oke, Bapak Riza. Jadi kalau untuk atau saya munculkan dulu ya, ini ya barangkali. Jadi software translate masih terbuka dalam menerima masukan. Tentu saja seperti kalau kita mengenal
situs atau website Wikipedia itu kan siapapun boleh masuk ya. Jadi kalau versi aplikasi atau versi software itu kan pasti ada update versi 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi biasanya berdasarkan pemanfaatan dari user biasanya akan ada ketika tahun berapa itu ya, Google Translate itu tidak seperti sekarang. Jadi kalau yang disampaikan Pak Faiz ketika itu sudah menggunakan AI tahun 2018 atau berapa. Jadi sekarang itu lebih halus untuk terjemahan di Google Translate. Jadi kurang lebih setiap ada software atau aplikasi itu pasti akan versi update-nya atau versi terbarunya yang itu tentunya adalah untuk penyempurnaan. Barangkali seperti itulah kurang lebih Fariza. Oh baik Bapak. Oh jadi seperti itu nggih. Dari tahun ke tahun itu Google Translate-nya itu ada upgrading begitu Bapak ya? Betul. Makin bagus maksudnya semakin halus. Iya benar. Jadi kalau dulu itu biasanya teman-teman untuk abstrak itu biasanya langsung ke penerjemah. Mungkin hari ini cukup dengan Google Translate kemudian baru kita perhalus atau mungkin kita sesuaikan atau relevansinya agar sama dengan ide yang. Baik Bapak. Mungkin tadi juga di slide-nya itu kan disampaikan bahwa kekurangan dari Google Translate ini kurang akurat gitu Bapak. Kurang akuratnya itu dari segi penerjemahan katanya begitu Bapak ya? Ya, sebagian memang seperti itu. Ini ya barangkali ya. Keakuratan ini ya maksudnya ya Mbak Fariza ya. Halo? Jadi Bapak? Oke, ini maksudnya yang kelemahan keakuratan ini ya. Siap, iya. Iya, ya seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa memang karena ini basisnya mesin ya, bukan orang ya. Jadi kadang-kadang ini maksudnya apa? Itu ya karena mesin ya lurus-lurus saja. Seperti yang saya kasih contoh tadi itu misalkan saya menulis menggunakan spidol bermerek Snowman gitu ya. Padahal Snowman itu sebetulnya kalau versi penerjemah itu tidak diterjemahkan, tapi karena mesin Snowman juga harus diterjemahkan. Misalkan I am read with spidol merek Snowman gitu ya, itu akhirnya ya bahasa Indonesianya ya saya menulis menggunakan spidol bermerek manusia salju begitu. Oh iya benar-benar. Pasti ya karena mesin ya basicnya memang mesin, jadi ya lurus-lurus saja, beda dengan penerjemah. Kalau penerjemah kan dilihat dari konteksnya, relevansinya apa. Kurang lebih seperti itulah mungkin Pak. Baik Bapak, jadi mau secanggih apapun teknologi yang kita terima, yang kita dapatkan, namanya mesin juga pasti ada kesalahan begitu Bapak ya. Dan juga butuh ketelitian yang lebih dari diri kita sendiri sebagai penggunanya begitu Bapak ya. Betul. Nah, itu ada pantunnya itu Mbak Fariza. Bagaimana itu Bapak? Bagaimana? Iya, jadi hal terbaik dari pergi adalah kembali. Makanya jangan sampai ketinggalan VLC kan gitu. Masya Allah luar biasa. Oh iya, tadi Bapak menyampaikan kepada sobat perpustakaan yang mengikuti VLC Session 18 ini, jika memiliki pantun tentang VLC silahkan disampaikan, bisa raise hand, atau mungkin mau dibacakan juga boleh ya. Dan yang paling mengena di hatinya Pak Hari akan mendapatkan door prize dari Pak Hari. Benar begitu Pak Hari ya? Iya.